Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Nah, judul penelitian kami pada kali ini adalah pengaruh lama pencahayaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Pertama-tama, perkenankan kami memperkenalkan diri. Hai, nama saya Aisyah. Saya Al-Nazhari. Saya Hana Salsabila. Saya Nani Andriani. Dan saya Uraina Nadifa. Nah, hal yang melatar belakangi penelitian kami adalah perkecambahan kacang hijau yang relatif cepat dan sangat bermanfaat membuat kami memilih untuk melakukan penelitian ini. Pada umumnya, kacang hijau yang ditanam di tanah kompos dapat dikatakan subur dan gembur karena adanya nutrisi pada tanah tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Pertumbuhan dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif. Pada perkembangan, sel-sel dapat berdiferensiasi. Proses pada perkembangan berlangsung secara kualitatif. Tanaman kacang hijau dalam pertumbuhannya tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga disebut tanaman berumur genjah. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek, kurang lebih 60 hari. Tanaman kacang hijau ini memiliki batang tegak dengan ketinggian sangat bervariasi, antara 30-60 cm. Cabangnya menyamping pada bagian utama, berbentuk bulat dan berbulu. Warna batang dan cabangnya ada yang hijau dan ada yang ungu. Daunnya terdiri dari 3 helaian dan letaknya berseling. Lampu adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan kemudian menghasilkan cahaya. Daya lampu yang besar akan mengeluarkan panas atau cahaya yang tinggi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman yang mendapat cahaya berlebihan akan mengakibatkan klorofil sedikit dan hasil fotosintesis akan rendah. Hal yang sama juga terjadi jika tanaman kekurangan cahaya lampu. Oke, dengan adanya rumusan masalah ini dapat menjawab suatu permasalahan. Rumusan masalah ini adalah bagian yang penting ya teman. Rumusan masalah. Apakah lama pencahayaan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau Vigna radiata? Nah, tujuan ini pada umumnya adalah sesuatu yang hendak dicapai. Di sini, tujuan pada penelitian kami adalah untuk mengetahui pengaruh lama pencahayaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau Vigna radiata. Landasan teori. Adapun hal yang melandasi penelitian kali ini adalah kedua aktivitas kehidupan ini tidak dapat dipisahkan karena prosesnya berjalan bersamaan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran pada makhluk hidup. Pertumbuhan ukuran ini meliputi volume, massa, tinggi yang irreversibel. Perkembangan merupakan proses perubahan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Pertumbuhan itu sendiri tidak dapat dinyatakan dengan angka. Proses perkembangan berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah genetik, enzim dan zat pengatur tubuh, hormon. Adapun faktor eksternalnya adalah suhu, cahaya, hara dan air, tinggi tempat dan tanah. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman yang tumbuh hampir di seluruh tempat di Indonesia, baik di dataran rendah hingga daerah dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek kurang lebih 60 hari. Banyaknya cahaya yang diperlukan tidak selalu sama pada setiap tumbuhan. Umumnya cahaya menghambat pertumbuhan tinggi karena cahaya dapat menguraikan auksin. Hal ini dapat kita lihat pada tumbuhan yang berada di tempat gelap lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang. Lanjut ke bagian hipotesis, yang mana hipotesis ini adalah jawaban sementara. Hipotesisnya yaitu lama pencahayaan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau Vigna radiata. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 minggu, dari tanggal 7 Agustus sampai tanggal 21 Agustus. Penelitian ini dilaksanakan di rumah anggota tertentu. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, nekat, dan kontrol. Variabel bebas di sini adalah lama pencahayaan. Variasi variabel bebas yaitu cahaya lampu 24 jam, cahaya lampu 12 jam, dan tanpa cahaya. Variabel terikatnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau Vigna radiata. Variabel kontrolnya
yaitu jumlah air yang diberikan, ukuran wadah, banyaknya tanah, dan jumlah biji kacang hijau. Alat pada penelitian ini yaitu gelas pop ice, bulan buah, buku pulpen, penggaris, sendok, lampu, dan kardus. Sedangkan bahan pada penelitian ini yaitu air, kacang hijau, dan tanah. Berikut ini cara kerja pada penelitian ini. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, kemudian merendam kacang hijau sebelum ditanam. Yang kedua, memberi label pada setiap wadah. Yang ketiga, memasukkan tanah bakar ke dalam wadah dalam jumlah yang sama. Yang keempat, memasukkan 5 butir kacang hijau yang telah direndam ke dalam masing-masing wadah yang telah diisi tanah bakar. Kelima, menyiram tanaman kacang hijau setiap hari sebanyak 2 kali sehari, menggunakan air biasa pada setiap wadahnya dalam jumlah yang sama. Keenam, mengamati perubahan tanaman kacang hijau setiap 2 hari sekali, mulai dari mengukur tinggi batang dan mengamati warna daun. Dan yang terakhir, mencatat hasil pengamatan tersebut pada tabel pengamatan. Berikut ini hasil penelitian kami. Dalam penelitian ini, kami mengambil 2 data, yaitu data kuantitatif, mengukur tinggi batang, dan data kualitatif, mengamati warna daun. Pada tabel ini merupakan data kuantitatif dan data kualitatif dengan berbagai perlakuan dari penelitian ini. Pada data tinggi batang, perlakuan tanpa cahaya tumbuh lebih cepat dibandingkan perlakuan dengan cahaya lampu 24 jam maupun 12 jam. Tumbuhan tanpa cahaya tumbuh lebih cepat dikarenakan pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Pada tanaman yang terkena cahaya lampu 24 jam dan 12 jam, tumbuh agak lambat dikarenakan tanaman tersebut berada dalam ruang lingkup yang terbatas, yang tentunya persediaan akan karbon dioksida juga terbatas. Namun persediaan oksigen akan terus bertambah karena tumbuhan yang berada di dalam ruang lingkup terbatas tersebut mendapat cahaya dari lampu yang memungkinkannya untuk melakukan fotosintesis, yang akhirnya akan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkannya. Sehingga cahaya dari bola lampu tersebut menghambat pertumbuhan panjang batang tanaman. Pada data warna daun, dapat dilihat bahwa tanaman yang tidak terkena cahaya mempunyai daun berwarna kuning. Hal itu dikarenakan pada saat pertumbuhannya tidak mendapat cahaya, sehingga tidak terbentuk klorofil. Pada tanaman yang terkena cahaya lampu, mempunyai daun berwarna hijau muda. Hal ini dikarenakan saat pertumbuhannya terkena cahaya lampu, sehingga terbentuk klorofil, walau klorofilnya tidak sebagus dengan klorofil yang terbentuk dari tanaman yang terkena cahaya matahari. Berikut ini grafik data tinggi batang kacang hijau dari beberapa perlakuan. Pada grafik ini terlihat beberapa warna yang melambangkan dari perlakuan yang diberikan. Warna hijau untuk perlakuan 24 jam, warna biru untuk perlakuan 12 jam, dan warna jingga untuk perlakuan tanpa cahaya. Pada warna jingga, yaitu perlakuan tanpa cahaya, tumbuh lebih cepat daripada tanaman dengan perlakuan cahaya 24 jam dan 12 jam. Hal ini dikarenakan hormon auksin tidak rusak pada tanaman tanpa cahaya, yang menyebabkan tanaman terus meninggi. Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian kali ini adalah lama pencahayaan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Berikut kami lampirkan beberapa foto dokumentasi tanaman kacang hijau di hari ke-7 dan hari ke-14. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.